Pagi teman-teman sekalian di dalam Yesus Kristus. Kita akan membuka beberapa ayat untuk kita menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini. Dan renungan ini berdasarkan dari buku The Passion of Jesus Christ. Mari kita pertama membuka dari Ibrani pasal 10 ayat yang ke-14. Minta tolong Pak Heri membacanya. Ibrani 10 ayat 14. Kemudian Kolose 1:22 Ibu Linda. Dan yang ketiga nanti saya. Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Kolose 1 ayat 20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Yesus Kristus. Temanya menjadikan kita kudus, tak bercacat dan sempurna. Ini salah satu daripada Kristus mati di atas kayu salib itu, supaya kita yang tidak kudus menjadi kudus, yang bercacat menjadi tidak bercacat, dan dijadikan kita sempurna. Kita bersyukur ya, berterima kasih untuk karya Tuhan ini, sehingga yang tidak kudus dikuduskan, yang bercacat celah karena dosa dikuduskan juga oleh Tuhan, dan semuanya ini oleh karya Tuhan di atas kayu salib. Untuk kita didamaikan, maka kita dikuduskan dari semua salah dan dosa kita. Dan semua karya yang Tuhan telah kerjakan di atas kayu salib itu tuntas, sempurna dalam kehidupan kita. Jadi kita sebagai orang kudus itu sempurna. Kita tidak bercacat, itu sempurna. Dan juga itu membuat kita bisa mendekat kepada Dia, kita bisa memuliakan Dia, kita bisa berseru-seru kepada Dia. Tetapi kita memang sudah disempurnakan. Namun kesempurnaan itu nanti kemudian kita akan nikmati, kita akan alami setelah kita nanti berjumpa dengan Kristus di sorga sana itu. Oleh karena itu, kenapa dia masih kenapa kita nanti baru menikmati kesempurnaan Kristus yang telah menebus kita itu? Oleh karena kita masih di dalam tubuh ini. Tubuh yang kita miliki ini. Dia sudah menyelamatkan kita, ya, sempurna. Pengorbanannya untuk menguduskan kita itu sempurna, ya. Dan ketidakbercacatan kita itu sempurna, tapi itu nanti akan kita nikmati. Di kemudian hari ketika dia datang ke dalam dunia, baru kita akan menikmati. Ketika kita berjumpa dengan Dia, muka dengan Dia, maka kita akan menikmati karya kesempurnaan Tuhan di dalam kehidupan
kita. Tapi sekarang kita masih bergumul dengan hal kekudusan, dengan hal-hal yang berbuat baik. Kita masih merasakan sampai hari ini, meskipun karya Tuhan itu sempurna dalam hidup kita masih juga salah kata. Kita juga sering bersikap negatif kepada orang, bahkan kepada orang yang sesama orang kudus, orang percaya. Kita masih juga bisa berbohong untuk membela atau menutup rasa malu kita atas kebersalahan kita. Kita juga masih bisa munafik, meskipun kita sudah menerima karya penebusan Kristus yang sempurna itu. Tapi karena kita masih di dalam tubuh yang berdosa ini, maka Dia perlu bekerja, memproses supaya kita menuju kepada kesempurnaan itu. Kita masih ada ragi-ragi yang merusak, yang meracuni, yang membuat kita itu sering jatuh di dalam keinginan-keinginan daging kita. Dia dikuduskan, tetapi kita masih juga bergumul untuk hal yang kudus itu. Oleh karena itu, kita sungguh menyadari hal ini. Meskipun kita sudah selamatkan, kita masih memiliki, dikatakan di dalam 2 Korintus tadi itu, ragi lama itu. Dan Tuhan katakan di situ, Paulus katakan di situ, buanglah ragi lama itu. Karena Kristus telah menebus, menyelamatkan kita. Nah, contohnya begini Bapak Ibu ya. Ada dosen kami itu, Pak Pontius Ata Kaliwang, Ibu Devi itu kenal ya. Karis itu kenal. Waktu dia mengajar kitab Roma kepada kami itu, tafsiran kitab Roma, dia mengatakan begini, seperti ular yang berbisa itu, dia tidak akan mencelakakan kita. Dia tetap menggigit kita, tetapi tidak mencelakakan kita jika racunnya itu diambil dari ular yang berbisa itu. Demikian juga dia mengatakan, kita ini memang sudah diselamatkan oleh Tuhan, ya, dari dosa. Kuasa dosa itu telah diangkat oleh Tuhan. Meskipun dia seperti ular, masih bisa matok sana, matok sini, masih bisa menggoda kita, masih bisa merayu kita untuk jatuh, tapi kuasanya itu sudah dikalahkan. Dosa itu pada diri kita tuh kuasanya sudah dipatahkan oleh Tuhan. Meskipun dia suka menggoda, suka menggigit kita, suka merayu kita, ya, tapi dia tidak mempunyai kekuatan lagi, karena kuasa Kristus itu telah ada dalam hidup kita. Nah, masalahnya adalah kita tidak tahu bahwa Tuhan yang telah menebus, menyelamatkan kita, memberi kuasa kebangkitannya itu untuk melawan semua keinginan-keinginan yang dosa yang ada pada kita itu. Jadi dikuduskan artinya kita tidak sempurna dan sedang berada dalam proses. Ya. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita berpusat kepada Kristus yang menderita, yang mati di atas kayu salib. Sehingga godaan-godaan kepada diri kita itu untuk kita jatuh lagi di dalam hal ketidakkudusan itu, ya, dapat mampu kita melawannya. Ya. Dia sudah berkarya dalam hidup kita. Ya, karyanya itu sempurna. Tetapi untuk kita menikmati kesempurnaannya itu nanti kelak, ya, maka kita perlu diproses oleh Tuhan melalui firman-Nya, melalui teman-teman sepelayanan kita, segereja kita, persekutuan kita. Ya. Kita masih dalam proses yang seperti itu. Tetapi kita harus tahu bahwa kita
karya kita, Tuhan pada kita sempurna adanya, meskipun kita masih di dalam tubuh yang berdosa ini. Ya. Jadi dasar kita untuk hidup yang penuh dengan cobaan dan godaan ini, meskipun kita ditebus diselamatkan, adalah melihat kepada karya Kristus di atas kayu salib. Ya. Saya kemarin itu ngobrol-ngobrol sama Pak Hari Limanto, ngobrol sama Pak Hengki Lusikoy, ini pendeta semua ya. Lalu kemudian ada teman kami yang ada liburan ke Indonesia, misionari 20 tahun lebih di Suriname dan sekarang di Belanda. Mereka dalam meja itu, meja minum kopi itu berkata, meskipun kita ini sudah melayani Tuhan berpuluh-puluh tahun gitu ya, tetapi tetap saja punya persoalan di hidup kita itu, yaitu kita sering gagal. Ya. Terkadang terucap gitu ya, meskipun kita berhasil di dalam pelayanan, ya, tapi kita sering gagal juga, karena kita tidak menyombongkan diri atas kegagalan, keberhasilan di dalam pelayanan kami. Menurut saya, teman saya namanya Pak Suryanto Tasman ini adalah angkatan kami yang paling baik ya di dalam pelayanan misionari luar negeri itu. Dia bukti hasil dari pelayanan penginjilannya itu berdirinya gereja di Suriname itu. Dan dia memulainya itu tidak ada sesuatu pun yang mensponsori dia. Dia tahu bahwa yang mensponsori dia itu adalah Tuhan. Tetapi dalam prosesnya itu, dia jatuh bangun. Ya, jatuh bangun. Dia sering, Tuhan, Engkau yang mengutus saya, kenapa? Saya itu mengalami hal-hal yang begitu pahitnya. Ya, uang anak sekolah itu gimana? Uang untuk membangun gereja itu gimana? Belum ada umat. Ya, sering mengeluh, sering menangis dia. Nah, itulah proses. Meskipun dia tahu Tuhan memanggilnya itu sempurna, tetapi masih ada proses demi proses. Dan Tuhan buka jalan itu luar biasa. Dan dia seorang kayak Pak Hadi lah kita mengatakan gitu. Dia bisa membuat, atau lebih tepatnya ke Pak Aris gitu ya, membuat dekor sana, dekor sini gitu ya. Nah, dia mendapatkan proyek, satu proyek itu $6.000, kemudian dapat proyek lagi $8.000, sehingga satu periode itu, semester lah saya mengatakan gitu, sampai dia mendapatkan hampir $20.000 kayak begitu. Ya. Tuhan berkati, tetapi sebelum mendapatkan itu dia menangis. Kelemahan pada tubuhnya yang berdosa itu menjerit Tuhan dan sering bergumul dengan Tuhan. Belum lagi mungkin dengan istri, belum lagi dengan persoalan anak dan lain sebagainya, sering jatuh bangun dia. Dia sering marah, dia sering kecewa, putus asa, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, Kristus telah menyelamatkan kita. Kita menjadi orang kudus yang tak bercacat dan sempurna karyanya. Tapi kita masih di dalam tubuh yang berdosa ini. Sadarilah bahwa kita ini masih di dalam tubuh yang berdosa. Nah, saya sangat terpukul ya ketika saya membimbing pranikah daripada Rainer ini sama nantinya si Oci itu ya. Saya, kalau bisa teman-teman baca buku ini ya, yang sudah menikah, beli buku ini ya. Ketika dua orang berdosa menikah. Meskipun kita sudah di dalam keselamatan yang sempurna, dikuduskan oleh Tuhan, kita ini masih di dalam tubuh yang berdosa. Dan penuh banyak pergumulan, penuh banyak tantangan. Kita jatuh bangun, menjalani kehidupan tubuh yang berdosa ini. Tapi ingat sekali lagi, kuasa dosa itu sudah dipatahkan oleh Kristus. Dan Kristus memberikan kuasa kebangkitannya itu untuk menolong kita menuju kepada kesempurnaannya. Biarlah masa prapaskah ini kita boleh kembali disadarkan oleh firman. Saya berdosa,
Untuk itu Kristus menderita. Ya. Penderitaannya adalah untuk membuat kita menjadi orang yang benar, orang yang kudus. Tapi untuk supaya kita menyadari keberdosaan kita itu begitu hinanya, begitu jahatnya, ya, maka kita dibiarkan, diselamatkan di dalam tubuh yang berdosa ini, supaya kita tahu betapa jahatnya dosa itu dan betapa luar biasanya kasih karunia itu di dalam hidup kita. Tuhan bisa menyelamatkan kita, lalu Dia membuat kita meninggal, pergi ke surga. Tapi Tuhan, ya, pada umumnya setelah kita diselamatkan, kita dibiarkan keselamatan itu dalam tubuh yang berdosa. Dan Dia izinkan jatuh bangun kita dalam dosa, supaya kita tahu betapa jahatnya dosa itu. Dan kita tahu betapa kasih karunia Tuhan itu luar biasa kepada kita. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita. Amin.